Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2C D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya Tarisa Gani bersama dua rekan saya, yaitu Saudara Audino Arif dan Saudari Dila Ramadhani, akan membahas mengenai peran etika dalam organisasi bisnis. Adapun pokok bahasan yang telah kami rangkum: 1. Pengertian etika bisnis. 2. Ruang lingkup etika bisnis. 3. Tujuan etika bisnis. 4. Prinsip etika bisnis. 5. Urgensi etika bisnis. 6. Implementasi budaya perusahaan sebagai moral bisnis. Dan yang terakhir, keterkaitan etika bisnis dengan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara perusahaan, karyawan, pimpinan, dan berbagai pihak internal maupun eksternal dapat terjalin dengan baik dan sehat. Di sini ada 3 kutipan menurut para ahli mengenai pengertian dari etika bisnis. Yang pertama, menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang berfokus mengenai moral yang benar dan salah. Jadi studi ini juga berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, perilaku bisnis, dan institusi. Sedangkan menurut Sumarni, etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap perilaku bisnis dan kegiatan yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran bersama. Sedangkan menurut Musli, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan serta pengelolaan bisnis yang berfokus pada norma-norma serta moralitas yang berlaku secara umum. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dila Ramadhani. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu ruang lingkup etika bisnis. Menurut Ricard T. de George menyatakan ruang lingkup etika bisnis terdiri dari 4, yaitu 1. Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis itu, kita dapat menyoroti dan menilai apakah suatu keputusan atau tindakan yang diambil dalam dunia bisnis secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Dengan demikian, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk mencari cara guna mencegah tindakan yang dinilai tidak etis. Yang kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga matematika. Dalam hubungan ini, etika bisnis mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada organisasi atau perusahaan bisnis. Selanjutnya, etika bisnis menyoroti apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak. Yang ketiga, bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi pada umumnya dan sistem ekonomi publik pada khususnya. Misalnya masalah keadilan sosial, hak milik, dan persaingan. Yang keempat, etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro seperti operasi perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain-lain. Selanjutnya, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis yaitu 1. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Yang kedua, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan.
Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, otonomi. Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran terbagi atas 3, yaitu jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu integritas. Moral terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Yang terakhir yaitu saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak tanpa terkecuali. Selanjutnya, urgensi etika bisnis. Etika bisnis sangat terasa urgensinya, terutama dalam rangka menghadapi perubahan atau transformasi pola pikir, yaitu menuju situasi anti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari kasus yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi atau bisnis yang melanggar hukum atau norma yang berlaku, terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, etika bisnis kurang dipunyai atau dimiliki dalam jiwa pengusaha atau pelaksana kegiatan bisnis atau ekonomi, sehingga pelanggaran hukum atau norma yang berlaku telah terjadi. Kedua, etika bisnis belum pernah dipelajari saat bersekolah ataupun saat menempuh perkuliahan di perguruan tinggi. Akibatnya, perbekalan terasa kurang dalam melaksanakan kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi. Ketiga, etika bisnis kurang dipahami dengan baik. Keempat, etika bisnis tidak diterapkan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehingga tidak mempunyai benteng atau pelindung yang dapat melindungi dan menyelamatkan badan usaha atau perusahaan dari kasus pelanggaran hukum atau norma yang berlaku. Masalah etika dan kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, karena pelaksanaan bisnis yang beretika akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Begitu sangat pentingnya etika dalam dunia bisnis, maka masalah etika akan berpengaruh besar dengan kegiatan bisnisnya, dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah implementasi budaya perusahaan sebagai moral bisnis. Etika merupakan standar atau moral menyangkut benar atau salah, baik atau buruk, cara-cara atau perilaku etika dalam bisnis yang dilakukan oleh manajer atau kru. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai salah satu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan lain ataupun masyarakat setempat. Budaya perusahaan juga merupakan kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh perusahaan. Ini merupakan pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Budaya perusahaan satu dengan yang lain tentu berbeda. Inilah yang menjadikan perusahaan tersebut dapat mengunggulkan perusahaannya tersebut. Salah satu contoh budaya perusahaan adalah seperti halnya pada hari raya. Biasanya suatu perusahaan memberikan tunjangan hari raya kepada karyawannya. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholder yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggan, pegawai, dan pemasok bertindak oportunis, serta timbulnya saling percaya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan sepangkat nilai dengan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis dan sebaliknya, dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis.
Kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian yang serius pada etika perusahaan dan mendukung perilaku etis dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan biasanya secara formal didokumentasikan dalam bentuk kode etik. Pokok bahasan yang terakhir yaitu keterkaitan antara etika bisnis dengan pengambilan keputusan. Nah, beberapa kriteria dan persyaratan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika yaitu diantaranya adalah A. Pendekatan yang bermanfaat didukung oleh perilaku moral yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah mayoritas. B. Pendekatan individual, yaitu keputusan yang memberikan kepentingan terbaik dalam jangka panjang terhadap seseorang. C. Konsep etika yang menjaga hak dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap beberapa hak seperti hak persetujuan bebas, hak atas privasi, hak kebebasan hati nurani, dan hak berpendapat, hak hidup, dan keamanan. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika akan memberikan dampak positif dalam bisnis sehingga tidak terjadi kerusakan yang berakibat terjadinya krisis moneter dan ekonomi dalam dunia bisnis. Untuk itu, penerapan etika dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab baik secara internal maupun secara eksternal. Karena setiap keputusan tidak hanya dipandang berdasarkan sisi ekonomi saja, namun juga menyesuaikan dengan aspek sosial budaya, politik, serta keamanan suatu wilayah. Oleh karena itu, keputusan bisnis yang sesuai dengan etika haruslah sesuai dengan nilai dan norma yang patut dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau bangsa. Sehingga etika di sini berperan sebagai filter dan standar yang digunakan untuk menyesuaikan terhadap suatu kondisi lingkungan. Keputusan bisnis tanpa etika akan membawa dampak negatif serta penolakan dari lingkungan sekitar. Sementara itu, etika bisnis tanpa keputusan bisnis adalah suatu norma, aturan, tanpa adanya action atau kegiatan yang berwujud nyata. Nah, adapun contoh dari keterkaitan etika bisnis dengan pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan dalam bisnis yang sesuai etika akan memberikan dampak positif dalam bisnis, sehingga tidak terjadi kerusakan yang berakibat krisis moneter dan ekonomi dalam dunia bisnis. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.